Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Hari ini kita membicarakan satu hal yang sangat penting, pertobatan dan pengampunan. Sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Kadang-kadang kesalahan itu kecil, kadang-kadang besar. Ada dosa yang kita rasa sukar diampuni dan rasa bersalah itu terus menghantui hati kita. Mungkin kita pernah berkata, "Tuhan, dosaku terlalu besar. Mungkinkah Engkau masih mau menerimaku?" Tetapi kabar baiknya ialah kasih Tuhan lebih besar daripada segala dosa kita. Tuhan tidak menolak orang yang bertobat. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Ayat ini memberi kita jaminan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak mampu mengampuninya. Apa yang Tuhan cari hanyalah hati yang rela bertobat dan kembali kepadanya. Jangan biarkan masa lalu mengikat kita. Banyak wanita hidup dalam rasa bersalah karena kesalahan masa lalu. Kesalahan dalam rumah tangga, keputusan yang melukai orang lain, dan dosa yang tidak pernah kita akui. Tetapi ingatlah, bila kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Dia tidak lagi mengingat dosa itu. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi membersihkan kita sepenuhnya. Pertobatan hati akan membawa pemulihan. Pertobatan bukan sekadar menangis karena dosa, tetapi berbalik arah kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar bertobat, Tuhan bukan hanya menghapus dosa kita, tetapi memulihkan hidup kita. Lihatlah kisah wanita yang berzina dalam Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Yesus berkata kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus tidak menghakimi, tetapi mengampuni dan memberi kesempatan baru. Hal yang sama tetap berlaku untuk kita hari ini. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Sahabat yang dikasihi, bila Tuhan sudah mengampuni, jangan biarkan iblis menuduh kita lagi. Kita perlu hidup dalam kasih karunia, bukan dalam rasa bersalah. Roma 8 ayat 1 berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Ini berarti bila kita sudah datang kepada Tuhan dengan pertobatan sejati, kita boleh melangkah ke depan dengan sukacita dan pengharapan baru. Hidup dalam kasih karunia bermaksud kita percaya bahwa pengampunan Tuhan adalah sempurna dan tidak bersyarat. Iblis akan selalu berusaha mengingatkan kita tentang masa lalu untuk membuat kita jatuh dalam rasa bersalah dan putus asa.
Tetapi firman Tuhan mengingatkan dalam Mika 7 ayat 19, engkau akan melemparkan segala dosa mereka ke dalam tubir-tubir laut. Ini berarti Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Jadi jangan kita mengikat diri kepada sesuatu yang sudah Tuhan lepaskan. Sebaliknya, gunakan kesempatan baru ini untuk bertumbuh dalam iman dan melayani Tuhan dengan hati yang bersyukur. Jangan biarkan masa lalu mendefinisikan masa depan kita. Karena kasih karunia Tuhan memberi kita identiti baru sebagai anak-anak Allah. Hiduplah dengan keyakinan bahwa setiap hari adalah hari baru yang Tuhan sediakan untuk kita berjalan dalam terang-Nya, bukan dalam bayang-bayang masa lalu. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini jika ada dosa atau kesalahan yang membebani hati saudari, jangan tunda lagi. Datanglah kepada Tuhan. Air mata penyesalan yang kita bawa kepadanya akan diganti dengan pelukan kasih dan pengampunan. Ingatlah, Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Dia setia memulihkan dan memberi kita permulaan yang baru. Marilah kita berkata seperti pemazmur dalam Mazmur 51 ayat 12. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan kerana selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hoptvmalay. Tuhan memberkati.